Harta gonogini atau harta bersama adalah harta yang diperoleh selama pernikahan. Misalnya pernikahan mulai 1 Januari 2022, maka sejak 1 Januari 2022 ini sampai akhir pernikahan, ya, itu adalah harta bersama. Kecuali ada yang namanya perjanjian pisah harta. Perjanjian pisah harta adalah perjanjian ketika suami istri akan menikah. Mereka buat kesepakatan mana harta asal suami, mana harta asal istri. Dan bagaimana pembagiannya setelah nanti ada pernikahan. Itu perjanjian sebelum pernikahan. Apabila tidak ada perjanjian, maka di sini peran dari majelis hakim yang aktif untuk melihat pembuktian para pihak, menilai mana yang merupakan harta suami dan mana yang merupakan harta istri, dan masing-masing mengajukan buktinya masing-masing. Akan dipisah. Kita lihat sejak menikahnya sejak kapan. Tadi saya contohkan ya, kalau menikahnya mulai 1 Januari 2022, ini mulai dihitung itu harta bersamanya sampai nanti pernikahan berakhir di tanggal berapa. Saran saya adalah tempuh mekanisme mediasi. Tunjuklah mediator. Bahkan kadangkala ya, dalam prakteknya mediator bisa begini. Suami menunjuk mediator, istri menunjuk mediator, kemudian mediator ini bertemu. Mereka mencari titik-titik kompromi supaya permasalahan ini bisa berakhir dengan damai. Jadi tempuhlah mediasi sebelum melakukan perceraian. Adanya mediasi, adanya perundingan di luar supaya para pihak ini tenang, ya, tidak keburu-buru, ojo ke susu istilahnya, tidak buru-buru bercerai, ya. Nah, nanti setelah mediasi ini tempuh, kita akan lihat apakah para pihak tetap ngotot untuk bercerai atau tidak. Jika tetap ingin bercerai, maka masing-masing pihak akan mengajukan bukti-bukti, yaitu bukti-bukti bahwa pernikahan ini seringkali terjadi percekcokan yang tidak bisa didamaikan. Hukum menentukan bahwa anak di bawah umur jatuh di dalam pengasuhan ibunya. Kecuali ya apabila ayahnya bisa membuktikan ibu ini memiliki kekurangan ya, seperti terlibat perkara pidana atau terlibat narkoba dan hal-hal lain yang membahayakan keselamatan anak. Tetapi apabila ibunya tidak bermasalah, maka hak asuh jatuh ke tangan ibu. Dalam prakteknya, majelis hakim akan menentukan berapa kewajiban suami harus memberikan nafkah bulanan kepada istrinya dan kepada anaknya. Ya, biasanya yang diukur adalah pembuktian bahwa bulan-bulan sebelumnya itu biasa dibayar berapa. Maksudnya berapa biaya kehidupan anak dan biaya kehidupan istrinya. Ya, itu pembuktiannya. Ya, akan tetapi para pihak bisa mengajukan sesuai dengan kemampuan masing-masing. Tentu setiap kemampuan orang berbeda-beda dan setiap rumah tangga berbeda-beda. Istri mendapatkan haknya dan anak tentu mendapatkan haknya. Apalagi saya kira hubungan ayah dengan anak adalah hubungan darah, ada hubungan moral dan batin, sehingga setiap ayah harus bertanggung jawab kepada anak-anaknya. Baik. Secara hukum di Indonesia itu perkara perceraian melewati 2 tahap. Ya, tahap yang pertama adalah perkara perceraiannya dulu. Jadi gugatan cerainya. Apakah pasangan suami istri ini masih bisa melanjutkan pernikahan atau tidak? Setelah sidang yang putusan cerainya keluar, baru kemudian adalah masalah harta gonogininya. Saat ini sistem di Indonesia seperti itu. Kedepan saya kira perlu ada perubahan sistem hukum di mana perkara perceraian dengan harta gonogini bisa digabungkan. Ya, tapi ini ke depan dalam rancangan undang-undang ke depan. Kurang lebih seperti itu secara hukum. Pada umumnya ketika artis dengan manajer ada hubungan kerja. Ya, secara umum idealnya ada hubungan kontraktual. Tapi dalam praktek bisnis seringkali hubungan kerja artis dengan manajer ini tidak ada hubungan kontraktualnya. Ini yang jadi masalah. Kalau kontraktual tentu semua jelas tertulis. Tetapi kalau ikatan tidak tertulis, ini tentu butuh yang namanya mediasi, pihak ketiga untuk mendamaikan. Dalam praktek perkara perceraian, penting adanya namanya mediasi. Ya, mediasi ini ada 2. Mediasi di forum pengadilan yang ditentukan oleh majelis hakim dengan menunjuk mediator dari pengadilan, maupun mediasi di luar. Seringkali dalam praktek dua-duanya jalan bersamaan, paralel. Ya, ada mediasi di pengadilan jalan, tapi di luar forum juga jalan. Semuanya kembali kepada para pihak. Apakah mau melanjutkan pernikahan atau tidak?
Di dalam Undang-Undang Perkawinan diatur di dalam pasal 35-36 tentang harta bersama dalam perkawinan, yaitu harta yang diperoleh selama perkawinan merupakan harta bersama. Nah, ini nanti akan ada adu pembuktian dari para pihak. Para pihak mengajukan bukti tertulis, kemudian bukti saksi-saksi, dan kemudian diuji dalam proses pemeriksaan. Mana yang menjadi hak istri dan mana yang menjadi hak suami. Oke ya. Jadi di dalam proses perceraian di Indonesia ada 2 tahapan tadi kan. Perceraiannya dulu, baru kemudian harta gonogininya. Nah, ketika bicara harta gonogini, ditentukan secara hukum dibagi 2. Persoalannya diteliti dulu. Apakah ada perjanjian pisah harta di antara kedua pasangan ini? Kalau ada pisah harta, bagaimana aturannya? Ya, itu menjadi bukti yang dipegang oleh hakim dalam menilai. Kemudian persoalan berikutnya, apabila tidak ada perjanjian pisah harta, berlakulah Undang-Undang Perkawinan. Harta bersama adalah harta yang diperoleh dalam pernikahan. Katakanlah pernikahan mulai 1 Januari, ya, maka sejak 1 Januari itu adalah harta bersama. Dalam proses perkara-perkara perceraian, ya, perceraian butuh yang namanya mediator. Ada 2 mediator. Mediator yang berasal dari pengadilan di dalam forum peradilan. Sesuai peraturan Mahkamah Agung ditentukan mediasi ini 30 hari sampai dengan 60 hari maksimal. Tetapi dalam prakteknya mediasi ini sering jalan paralel. Ada yang di dalam pengadilan, ada yang di luar pengadilan. Kembali lagi kepada para pihak untuk menyelesaikan masalah ini secara win-win solution. Ya, ada ada nafkah yang wajib diberikan, ya. Tentu harus ada pembuktiannya. Selama pernikahan selama sekian tahun, berapa yang biasa diberikan, ya. Terus kemudian ada nafkah yang sifatnya apabila ada anak, ya. Dan khususnya untuk anak tentu ini harus diperhatikan karena anak memiliki undang-undang perlindungan anak yang mewajibkan orang tua untuk menafkahi anaknya. Ya, ada anak, tentunya persoalan yang sering terjadi adalah persoalan pembagian harta gonogini, ya. Dan ini kembali lagi kepada para pihak mau menyelesaikan secara musyawarah atau tidak. Jika tidak, masuk ke dalam sidang pembuktian harta gonogini. Memang hubungan bisnis seringkali banyak dalam praktek yang tidak pakai kontrak, ya. Oleh karena itu, yang terbaik adalah tunjuklah mediator yang profesional, baik dari pengadilan maupun dari luar pengadilan, untuk mencari solusi bersama, ya. Karena ketika para pihak bertemu langsung, seringkali ada emosi-emosi. Tetapi kalau ada mediator, suasana menjadi cair, ya. Bahkan kadangkala mediator yang profesional itu para pihak tidak perlu ketemu, masing-masing ada wakilnya, mencari ruang kompromi, kemudian diambil keputusan terbaik, dan setelah deal baru para pihak bertemu, tanda tangan perjanjian pertama.